AS Roma harus mengakui keunggulan Lille dengan skor tipis 0-1 dalam pertandingan Liga Eropa yang berlangsung di Stadio Olimpico. Gol sematawayang Lille tercipta pada menit ke-6 memanfaatkan blunder Kostas Tsimikas. Hakon Arnar Haraldsson mampu membobol gawang AS Roma. Meski Roma mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang, kiper Lille Ozer tampil gemilang dengan menggagalkan 2 tendangan penalti dari Mathias Sule dan Artem Dovbyk. Dengan hasil ini, Roma harus turun ke peringkat 14 klasmen Liga Eropa dengan 3 poin. Sementara Lille masih sempurna bertengger di posisi 4 dengan 6 poin. Striker Atletico Madrid Julian Alvarez mengomentari rumor bahwa ia akan pindah ke Barcelona di tahun 2026. Ia menegaskan bahwa kabar itu tidak benar karena ia berkomitmen penuh untuk Los Rojiblancos. Dalam wawancaranya di ESPN baru-baru ini, Alvarez mengaku sudah mendengar rumor ketertarikan Barcelona pada dirinya. Namun ia tidak mau ambil pusing dengan rumor tersebut. Menurut Alvarez, rumor itu hanyalah rumor bohong semata. Namun ia tidak habis pikir mengapa di awal musim ini sudah ada rumor seputar masa depannya. Lebih lanjut, Alvarez mengungkapkan bahwa ia tidak memperdulikan rumor-rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa ia sangat nyaman bermain untuk Atletico Madrid. Saat ini, ia fokus untuk memberikan performa terbaiknya untuk klub ibu kota Spanyol itu. Jadi, ia tidak mau menggubris rumor seputar masa depannya. Matchday kedua Liga Champions 2025-2026 kembali menghadirkan beragam cerita menarik. Klub-klub besar menunjukkan dominasinya, seperti Bayern Munchen dan Real Madrid yang sama-sama pesta 5 gol, serta Arsenal dan PSG yang sukses mengamankan kemenangan berharga. Namun, sorotan terbesar bukan datang dari tim-tim raksasa, melainkan dari para ex-Manchester United. Saat Setan Merah justru absen di Liga Champions, mantan pemain mereka tampil gemilang bersama klub baru masing-masing. Setidaknya ada 4 nama yang unjuk gigi pada matchday kedua. Anthony Elanga, Marcel Sabitzer, Rasmus Højlund, dan Marcus Rashford menunjukkan performa kontras dengan kondisi Manchester United yang tengah terpuruk. Crystal Palace tengah gencar mencari pengganti Mark Guehi yang diperkirakan akan hengkang pada Januari 2026 atau musim panas mendatang. Kontrak Guehi akan berakhir pada akhir musim, dan klub kini bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan sang pemain secara gratis jika tidak berhasil memperpanjang kontrak atau menjualnya lebih awal. 2 nama yang masuk radar Palace adalah Josh Achempong dari Chelsea dan Ousmane Diomande dari Sporting. Transfer Januari bisa menjadi peluang untuk mendatangkan Achempong secara pinjaman sebagai solusi jangka pendek atau Diomande sebagai investasi jangka panjang. Jika Guehi bertahan hingga musim panas, Palace mungkin beralih ke opsi pinjaman atau pemain bebas transfer untuk menjaga kedalaman skuad. Winger Manchester United Bryan Mbeumo memberikan pembelaan terhadap Ruben Amorim. Ia menyebut sang pelatih bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas hasil buruk yang diterima Manchester United. Dalam wawancaranya di Sky Sports baru-baru ini, Mbeumo menegaskan bahwa Ruben Amorim tidak selayaknya disalahkan penuh atas hasil yang diraih MU. Ia menilai para pemain MU juga punya andil dalam hasil buruk tersebut. Ia menyebut bahwa para pemain Setan Merah tampil di bawah standar dan mereka perlu membenahi permainan mereka jika MU ingin kembali ke jalur kemenangan. Chelsea kembali menunjukkan keseriusannya dalam memburu talenta muda. Kali ini klub asal London Barat tersebut dikabarkan tengah memantau wonderkid Nigeria berusia 16 tahun, Abdul Jalil Kamaldeen. Menurut laporan The Sun, nama Kamaldeen masuk dalam daftar prioritas Chelsea saat ini. Meski masih berusia belia, Abdul Jalil Kamaldeen disebut memiliki bakat istimewa. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang nomor 10 ataupun mengisi posisi sayap kiri. Kamaldeen saat ini tercatat sebagai pemain Quara Football Academy di Nigeria. Namun banyak pihak menilai kepindahannya ke Eropa hanya tinggal menunggu waktu.
Michael Olise melanjutkan performa bagusnya setelah tampil gemilang di musim debut bersama Bayer dengan 5 gol dan 6 assist dalam 9 pertandingan sejauh ini. Namun meskipun statusnya sebagai pemain kunci Bayern Munich, masa depannya di Allianz Arena tidak sepenuhnya pasti. Hal itu menyusul spekulasi mengenai klausul pelepasan dalam kontrak pemain tim nasional Prancis itu, yang akan mudah diaktifkan oleh klub-klub di Premier League. Media Jerman Bild kini menegaskan kembali minat Liverpool terhadap pemain berusia 23 tahun itu, dengan mengklaim The Reds berada di depan City dan Chelsea dalam upaya mereka untuk merekrutnya. Bahkan diklaim bahwa juara bertahan Premier League siap membayar 100 juta euro untuk membawa Olise ke Anfield sebagai penerus Mohamed Salah. Real Madrid dikabarkan tengah memantau secara intensif talenta muda Rossoneri Francesco Camarda yang baru berusia 17 tahun. Pemain yang digadang-gadang sebagai salah satu prospek terbaik Italia ini menarik perhatian banyak klub top Eropa. Real Madrid bahkan telah mengirimkan kepala pemantau bakat mereka Juni Calafat untuk mengamati langsung performa Camarda yang saat ini bermain sebagai pemain pinjaman di Lecce. Calafat terkesan dengan kemampuan teknis dan potensi yang dimiliki Camarda. Untuk saat ini, Real Madrid akan terus memantau perkembangan Camarda dalam beberapa bulan ke depan. Namun Milan tak akan mudah melepas aset berharganya. Persaingan untuk mendapatkan Camarda diperkirakan akan sengit, mengingat Milan tentu tak ingin melepas pemain muda berbakatnya tanpa pertimbangan matang. Rumor soal masa depan Fermin Lopez di Barcelona terus beredar, terutama karena minimnya kesempatan bermain yang didapat gelandang muda itu di bawah asuhan Hansi Flick. Namun, Direktur Olahraga Barcelona Deco memberikan klarifikasi tegas mengenai situasi sang pemain. Dalam wawancara eksklusif dengan Mundo Deportivo, Deco menegaskan bahwa Barcelona memandang Fermin Lopez sebagai sosok yang sangat penting untuk masa depan klub. Ia menilai melepas sang gelandang akan berakibat melemahnya lini tengah tim Katalan. Selain itu, Deco membantah kabar bahwa Fermin tidak bahagia di Barcelona. Ia menyatakan sang pemain masih menikmati pengalaman bermain bersama El Blaugrana dan tidak pernah meminta untuk hengkang. Manchester City dikabarkan tengah mengincar gelandang muda Bayern Munchen Alexander Pavlovic. Menurut laporan VHS, Manchester City disebut menyiapkan tawaran besar senilai 43,5 juta pound sterling pada bursa transfer musim dingin 2026. Pavlovic yang merupakan lulusan Akademi Bayern kini mulai jadi bagian penting dalam skuad asuhan Vincent Kompany. Pada musim 2025-2026, dia sudah tampil 6 kali di Bundesliga dan Liga Champions. Performa solidnya disebut menarik perhatian tim pemandu bakat Manchester City. Meski City siap melayangkan tawaran 43,5 juta pound sterling, Bayern berada di posisi kuat untuk menolak. Alexander Pavlovic masih terikat kontrak jangka panjang di Bayern Munchen hingga 2029 dan diyakini sebagai bintang masa depan klub. Chelsea kembali dikaitkan dengan langkah besar di bursa transfer. The Blues disebut terbuka untuk melakukan kesepakatan tukar pemain yang melibatkan Enzo Fernandez dan Federico Valverde. Menurut laporan dari VKS, Chelsea sangat tertarik membawa Federico Valverde ke Stamford Bridge. Ia dianggap sebagai sosok serbaguna yang bisa mengisi berbagai posisi di lini tengah, sekaligus membentuk duet kokoh bersama Moises Caicedo. Di sisi lain, kepindahan Enzo Fernandez ke Real Madrid bisa menjadi solusi bagi Xabi Alonso. Enzo Fernandez tampil konsisten di Chelsea sejak direkrut pada 2023 dan dinilai mampu membawa kontrol permainan yang lebih baik di lini tengah Los Blancos. Tottenham Hotspur dilaporkan ingin merekrut bek Irlandia berusia 24 tahun Nathan Collins dari Brentford pada tahun depan. Menurut laporan TBR Football, Tottenham Hotspur ingin memperkuat lini pertahanan mereka dengan merekrut bek tengah pada jendela transfer tahun depan.
Oleh karena itu, Kapten Brentford berusia 24 tahun ini muncul sebagai incaran utama klub London Utara tersebut. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Thomas Frank adalah penggerak utama di balik ketertarikan Spurs terhadap pemain Irlandia tersebut. Namun, Tottenham menghadapi persaingan ketat dari beberapa klub Inggris dan Eropa yang juga memantau Collins dan perkembangannya di Brentford. Masa depan Eduardo Camavinga di Real Madrid mulai dipertanyakan. Gelandang asal Prancis itu disebut bisa mempertimbangkan hengkang jika tak mendapat jaminan peran di bawah pelatih baru Xabi Alonso. Eduardo Camavinga saat ini kalah bersaing dengan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang lebih sering dipasang sebagai pilihan utama. Cedera pergelangan kaki juga membuat menit bermainnya semakin terbatas sejak awal musim. Menurut laporan dari Vika Hes, situasi ini membuat Camavinga mulai membuka peluang untuk mencari klub baru. 3 tim Premier League yakni Arsenal, Chelsea, dan Liverpool disebut siap memantau perkembangannya. Rencana Liverpool untuk menggunakan jasa Marc Guehi di tahun 2026 nanti mendapatkan ancaman serius. Raksasa Jerman Bayern Munchen dilaporkan mulai bermanuver untuk mendapatkan jasa sang bek. Menurut laporan TBR Football, Bayern Munchen cukup serius ingin mendatangkan Guehi karena mereka dilaporkan akan berpisah dengan Dayot Upamecano. Situasi ini membuat Bayern butuh pengganti yang sepadan dengan Upamecano dan mereka menilai Guehi punya profil yang tepat untuk menjadi pilar pertahanan mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa Bayern Munchen sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Guehi. Mereka bahkan mengutus beberapa pemain mereka untuk merayu sang bek pindah ke Jerman. Mereka adalah Michael Olise dan Harry Kane yang merupakan rekan setim Guehi di Palace dan timnas Inggris. Kedua pemain ini aktif membujuk Guehi agar ia mau pindah ke Jerman. Kedatangan Luka Modric ke AC Milan sempat dianggap sebagai perjudian berisiko tinggi. Namun, hanya dalam hitungan bulan gelandang berusia 40 tahun itu sukses membungkam keraguan dengan penampilan konsisten di lini tengah Rossoneri. Menurut laporan Tutto Mercato Web, manajemen Milan merasa sangat puas dengan dampak Modric. Mereka pun mulai mempertimbangkan langkah mendatangkan Robert Lewandowski pada musim panas tahun depan. Direktur olahraga Milan Iglitare bahkan dikabarkan sudah bertemu dengan agen dari Lewandowski. Striker berusia 37 tahun itu masih menjadi andalan Barcelona di La Liga, meski kontraknya akan habis pada akhir musim. Jika nantinya Lewandowski memilih tidak memperpanjang kontrak bersama Barcelona, Milan bisa menjadi tujuan menarik. Rossoneri melihat keberhasilan Modric sebagai contoh nyata bahwa pemain veteran dari La Liga masih bisa memberi dampak besar.